Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizkyanto, dengan NIM 111230095 dari Teknik Geologi kelas C angkatan 23. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 soal matematika 2 yang berhubungan dengan penerapan dari aplikasi integral untuk menghitung luas, eh, lalu juga panjang busur, luas permukaan dan juga volume. Langsung saja kita ke soal nomor satu. Eh, Soal nomor satu ini hitung luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6 terhadap sumbu X dengan X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Lalu gambarkan juga grafiknya. Oke, penyelesaiannya yang pertama adalah kita cari dulu luasnya dengan persamaan integral dari fx dx. Lalu karena dari data tadi adalah fx-nya sudah ketemu, x kuadrat plus 5x plus 6, maka kita masukkan saja ke rumus. Kemudian selanjutnya karena batas atasnya juga sudah diketahui 3 dan batas bawahnya 0, maka kita tulis integral batas 3 0 x kuadrat plus 5x plus 6. Lalu kita eh, buka integralnya menjadi seperti yang di bawahnya ini. Lanjut, kita hitung seperti menghitung integral biasa. Jadi 1/3 dari kita masukkan 3 pangkat 3 ditambah 5/2 dari 3 pangkat 2 dan ditambah 6 dikali 3. Kemudian kenapa dikurangi 0? Karena hasil dari ketika nilai batas bawahnya disubstitusi kepada persamaan, hasilnya 0. Kemudian ketemulah sepertiga dari 27 ditambah 5/2 dari 9 ditambah 18. Sama dengan 9 plus 45/2 plus 18 sama dengan 9 ditambah 22,5 ditambah 18 sama dengan 49,5 dengan satuan luas. Kemudian karena di sini diminta menggambarkan grafiknya, maka pertama kita perlu untuk menentukan pembatasnya. Yang dimaksud pembatas di sini itu adalah batas si XY-nya, batas atas dan batas bawah dari si grafiknya. Nah, kita tadi kan sudah ketemu batas atasnya sama dengan 3 dan batas bawahnya sama dengan 0 X-nya. Maka kita perlu untuk menentukan titiknya, kita harus mencari nilai Y-nya dari setiap masing-masing X-nya. Yang pertama, batas bawahnya X sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 6. Maka ketemulah titik 0,6. Sama juga dengan yang titik batas atasnya, X sama dengan 3, maka Y sama dengan 30. Maka ketemulah titik 3,30. Kemudian kita perlu untuk mencari titik-titik yang dilewati oleh si kurvanya. Caranya itu adalah dengan memfaktorkan si persamaan fx-nya. Kan tadi Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Misalkan Y-nya 0, maka setelah kita faktorkan, kita ketemu X min 2 dan juga X min 3. Maka ketemulah titik min 2,0 dan min 3,0. Kemudian selanjutnya kita temukan titik puncaknya atau titik ujungnya. Maka dengan persamaan X sama dengan min B per 2A, min B ini dari persamaan si Y sama dengan X kuadrat berarti A-nya 1, lalu plus 5X berarti B-nya 5. Maka kita masukkan ke persamaan min 5 per 2 sama dengan min 2,5. Lalu untuk mencari Y, kita substitusikan nilai X ini kepada persamaannya, maka ketemu min 0,25 sehingga titiknya ketemu min 2,5 titik koma min 0,25. Kita substitusikan nilai-nilai semua nilai-nilai titik-titik ini yang sudah kita temukan kepada grafik, lalu kita sambungkan, ketemulah grafik yang ada di pojok kiri bawah ini. Selanjutnya soal nomor 2, hitunglah panjang busur kurva
Y sama dengan 4 akar 2 per 3 X dikali X pangkat 3/2 min 1 dengan X dari 0 hingga 1. Nah, penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya ini, karena yang ditanya adalah panjang busur, maka kita perlu untuk mencari dy per dx-nya. Caranya adalah penyelesaiannya Y sama dengan 4 akar 2 per 3 X per 3 dikali X 3 pangkat 3/2 min 1. Ini dy per dx-nya berarti y aksen sama dengan d per dx dalam kurung 4 akar 2 per 3 dikali X 2 per 3 2 X pangkat 2 per 3 dikurangi 1 kemudian sama dengan d per dx dalam kurung 4 akar 2 per 3 dikali akar X pangkat 3 min 1. Kenapa akar? Karena X pangkat 3/2 ini bisa berarti X pangkat 3 dikali setengah. Nah, sedangkan X pangkat setengah itu berarti akar X. Maka dapat kita tulis ulang menjadi akar dari X pangkat 3 min 1. Sama dengan D per dx dalam kurung 4 akar 2 X pangkat 3 per 3 min 1 sama dengan D per dx dalam kurung 4 akar 2 X pangkat 3 per 3 kurung tutup dikurangi D per dx akar 1. D per dx dari 1 atau turunan dari 1. Sama dengan, nah ketika ini kita turunkan, maka kita akan ketemu 4 per 3 dikali 1 per 2 akar 2x pangkat 3 dikali 2 dikali 3x kuadrat, kemudian turunan dari 1 adalah 0. Nah, sama dengan 4 dikali 1 per akar 2x pangkat 3 dikali x pangkat 2. Sama dengan 4x pangkat 2 per x akar 2x. Nah, untuk merasionalkan ini, maka kita perlu untuk mengkalikannya dengan sesuatu yang tidak mengubah nilai, tapi mengubah bentuk, yaitu akar 2x per akar 2x. Karena akar 2x per akar 2x itu memiliki nilai yang sama, itu menghasilkan 1. Maka sama dengan 2x akar 2x per x. Nah, langsung masuk ke persamaan panjang busur. Persamaannya adalah integral dari batas atas batas bawah dikali akar 1 plus dy per dx kuadrat dx sama dengan integral 1 plus 2x min 2x per x kuadrat dx sama dengan integral 10 akar 1 plus 8x dx. Nah, kita misalkan si 1 plus 8x ini adalah u. Maka kita juga menemukan persamaan du per dx sama dengan 8 atau turunan dari 1 per 8x. 1 plus 8x itu kan 8. Maka kita dapat menyimpulkan dx itu sama dengan 1 per 8 du. Nah, kembali lagi ke persamaan, kita substitusikan tadi menjadi integral 1 per 8 akar u du. Karena dx-nya itu tadi kan sama dengan 1 per 8 du. Maka jadi persamaan yang tadi 1 per 8 akar u du. 1 per 8 ini keluar dari integral, jadi 1 per 8 integral u seper 2 du sama dengan 1 per 8 dari 2 per 3 u 2 per 3. Nah, kenapa 2 per 3? Karena persamaannya itu kan integral untuk mencari ketika integralnya dihilangkan, maka x pangkat r plus 1 per x pangkat r plus 1 per r plus 1. Nah,
1/2 ditambah 1 atau 1/2 ditambah 2/2 itu menghasilkan 2/3. Kemudian, U pangkat 2/3 per 2/3, maka ketika kita ke ataskan menjadi, 2/3. Kemudian, karena 2/3 ini merupakan bilangan pecahan, kita keluarkan dari integral, ketemulah 1/8 dikali 2/3, yang kemudian setelah dikalikan akan menjadi 1/12, maka persamaannya menjadi 1/12, dari 1 plus 8x akar 1 plus 8x dari batas 1, 0. Sama dengan 1/12 dari dikali 1 plus 8 kali 1 akar 1 plus 8 kali 1 dikurangi 1 plus 8 kali 0 akar 1 plus 8 kali 0 sama dengan 1/12 dikali 9 kali 3 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 27/12 dikurangi 1/12 sama dengan 26/12 sama dengan 13/6 dengan satuan panjang. Selanjutnya soal nomor 3. Hitunglah volume benda putaran yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan min X plus 3 diputar terhadap sumbu X. Nah, untuk menentukan volumenya, kita memerlukan batas atas dan batas bawah. Cara mencarinya adalah dengan menggunakan persamaan Y sama dengan Y. Nah, Y yang pertama itu X kuadrat plus 1 sama dengan Y yang kedua itu min X plus 3. Maka selanjutnya kita pindahkan semua ke kiri. Jadi X kuadrat plus X kuadrat plus X ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian menjadi menjadi X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X min 1 dan X plus 2. Maka ketemulah batas bawahnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Lalu masuk ke persamaan volume benda. Volume sama dengan Pi dari integral dari Fx kuadrat min Gx kuadrat dx. Sama dengan, karena tadi batas atas sudah diketahui 1 dan batas bawahnya sudah diketahui sama dengan min 2, maka kita tulis Pi integral 1 min 2 dari min X plus 3 kuadrat dikurangi X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Sama dengan X integral 3 min X kuadrat dikurangi X kuadrat plus 1 kuadrat dx. Sama dengan Pi integral X kuadrat min 6X plus 9 dikurangi X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dx. Sama dengan Pi integral min X pangkat 4 min X kuadrat min 6X plus 8 dx. Sama dengan Pi dari Pi dikali min 1/5 X pangkat 5 dikurangi 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 6X kuadrat plus 8X dalam batas 1 sampai min 2. Sama dengan Pi, kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya, maka menjadi Pi dikali 1 min 5 kali 1 pangkat 5 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 dikurangi min 1/5 kali min 2 pangkat 5 dikurangi 1/3 min 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 2 kuadrat ditambah 8 kali min 2 sama dengan Pi min 1/5 dikurangi 1/3 dikurangi 3 plus 8 dikurangi min 1/5 dikali min 32 dikurangi 1/3 dikali min 8 dikurangi 3 kali 4 dan ditambah min 16. Hasilnya adalah Pi
min 3, min 5, min 45, min plus 120/15 dikurangi 32/5 ditambah 8/3 dikurangi 12 dikurangi 16. Kita samakan yang sebelah kanan tadi menjadi per 15 juga, maka hasilnya Pi 67 Pi dikali 67/15 dikurangi 284/15 sama dengan Pi 351/15 sama dengan hasilnya adalah 23,4 Pi satuan volume. Selanjutnya soal terakhir, hitunglah luas permukaan benda putar yang diputar pada sumbu X dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3/3 di dalam batas X 0 sampai 3. Nah, penyelesaiannya ini kita ke persamaannya dulu. Persamaan luas permukaan itu adalah A sama dengan 2Pi integral Fx akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. Nah, kita untuk mencari ini kita sudah memiliki Fx, kita sudah memiliki batas atas dan bawah, tapi kita tidak memiliki F aksen. Maka kita perlu untuk mencari F aksennya dulu. Nah, mencari F aksen X itu F aksen tadi kan sama dengan Y. Nah, maka kita bisa menggunakan Y sama dengan X pangkat 3/3, dengan X pangkat 3-nya ini adalah U dan per 3-nya ini adalah V, maka kita menggunakan persamaan Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya, maka menjadi 3X kuadrat dikurangi 3, dikali 3, dikurangi X pangkat 3 dikali 0 per 3 kuadrat. Hasilnya 9X kuadrat min 0 per 9, maka karena 9 ada 9 di atas dan ada 9 di bawah, maka bisa kita bagi, bisa kita coret, bisa kita hilangkan. Maka hasilnya adalah Y aksen sama dengan X kuadrat. Jadi F aksen X adalah sama dengan X kuadrat. Nah, kita kembali masuk ke persamaannya. A sama dengan 2Pi integral Fx akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. KA sama dengan 2Pi integral tadi batas atasnya adalah 3 dan batas bawahnya adalah 0, maka kita tulis 2Pi integral 30 X dikali dari X pangkat 3/3 akar 1 plus X kuadrat dikuadratkan kembali dikali dx sama dengan 2Pi/3 integral X pangkat 3 akar 1 plus X kuadrat dikuadratkan dx sama dengan 2Pi/3 integral dari X pangkat 3 akar 1 plus X pangkat 4 dx. Nah, kita misalkan 1 plus X pangkat 4 ini menjadi U, karena kan ribet. Jadi kita misalkan menjadi U, maka kita dapat persamaan baru. du per dx sama dengan 4X pangkat 3. Maka bisa kita anggap dx sama dengan du per 4X pangkat 3. Maka kita kembali ke persamaan awal. 2Pi/3 integral 30 dari X pangkat 3 akar U dx. Nah, karena dx tadi itu adalah du per 4X pangkat 3, maka bisa kita tulis lagi 2Pi/3 dari integral 30 dari 2Pi/3 dikali integral 30 dari X pangkat 3 akar U dikali du per 4X pangkat 3. Karena sama-sama ada X pangkat 3, maka bisa kita coret. Kemudian 4-nya bisa kita keluarkan dari integral menjadi 1/4. Maka persamaannya menjadi 2Pi/3 dikali 1/4 integral 30 akar U du. Maka setelah kita kalikan jadi 2Pi/12 akar 30 integral 30 dari U pangkat setengah du. Kenapa pangkat setengah? Karena U pangkat setengah itu sama dengan U pangkat U akar U maksud saya. Lanjut sama dengan 2/12 Pi dikali 2/3 U pangkat 2/3 dalam batas 3, 0. Sama dengan 2/12 Pi. Nah, 2/3-nya ini bisa keluar dari integral.
jadi 2/12 pi dikali 2/3 dikali 1 plus X pangkat 4 pangkat 2/3 dalam batas 3 hingga 0 sama dengan 4/36 pi dikali 1 plus 3 pangkat 4 3/2 dikurangi 1 plus 0 pangkat 4 dipangkatkan 3/2 sama dengan 4/36 pi dikali 1 plus 81 dipangkatkan 3/2 dikurangi 1 pangkat 3/2 sama dengan 4/36 pi dikalikan 82 pangkat 32 min 1 sama dengan 4/36 pi dikali 82 akar 82 min 1. Kenapa 82 akar 82? Karena 82 pangkat 3/2 itu sama dengan 82 pangkat 3 akar 2. Pangkat 3/2. Maksud saya jadi ketika ini kita ubah jadi akar, maka akan berubah menjadi akar 82 pangkat 3. Nah, bisa kita pecah lagi jadi akar 82 pangkat 2 dikali akar 82 pangkat 1. Maka akar 82 pangkat 2 itu hasilnya 82. Karena itulah persamaannya jadi 82 akar 82 min 1. Nah, sama dengan hasil akhirnya adalah 1/9 pi dikali 82 akar 82 min 1 dalam satuan luas. Nah, sekian pembahasan dari 4 tipe soal permasalahan aplikasi integral untuk menghitung luas volume panjang busur dan juga luas permukaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.